ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id 1442 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir berkumandang di seluruh dunia Islam. Kita bergembira merayakan hari raya kita dan patut kita bergembira. Allah mengatakan, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya kalian bergembira, kalian berbangga dan berbahagia. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, layak kita merayakan kebahagiaan di hari raya ini. Namun di sisi lain kita juga bersimpati dan berempati dengan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain. Saudara kita juga yang mereka merayakan hari raya namun diiringi dengan penderitaan dan kesedihan. Mereka dijajah oleh kaum kufar. Kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, di hari yang mulia ini kita patut merenungkan beberapa hikmah dari Ramadan. Ramadan adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ramadan merupakan madrasah, sekolah bagi kita semuanya, yang dengannya orang-orang yang berhasil dalam sekolah Ramadan keluar dari Ramadan menjadi orang yang berjiwa bersih, tazkiyah. Mereka akan memiliki kemuliaan akhlak, mereka akan memiliki kesempurnaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagian salaf dulu mengatakan seandainya seluruh bulan adalah Ramadan. Mengingat betapa indahnya Ramadan, betapa besar pelajaran yang bisa kita petik dari Ramadan. Di antara pelajaran yang sangat berharga adalah Ramadan mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Bagaimana tidak? Kita tidak mungkin merayakan Ramadan tanpa mengikuti pemerintah. Pemerintah yang menetapkan kapan masuknya Ramadan dan kapan berakhirnya Ramadan. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka tunduk dan patuh dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukti menjaga kebersamaan dan persatuan kaum muslimin. Dan ini sekaligus pelajaran besar bagi kita yang ingin menjadi ahlu sunnah yang hakiki, yang sejati. Tidak boleh kemudian berbuat menyimpang dari apa yang telah dituntunkan oleh para pemimpin kita. Pemimpin kita adalah orang-orang yang wajib kita taati, dan ini bagian dari akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum, banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan wajibnya kaum muslimin untuk tunduk dan patuh kepada pemimpinnya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Taatilah mereka. Karena ketaatan kepada pemimpin adalah kebaikan bagi umat manusia semuanya. Tapi ketidaktaatan kepada pemimpin akan mendatangkan kekacauan, huru-hara, ketimpangan di berbagai sendi kehidupan. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Ramadan juga mengajarkan kepada kita arti wasatiyah, moderat, pertengahan, keseimbangan. Ramadan kita saum, kita juga berbuka. Ramadan kita sholat, kita juga tidur. Semua itu mengajarkan kepada kita arti keseimbangan. Hidup itu tidak cuma untuk dunia dan juga tidak untuk akhirat semata. Maka keseimbangan itu merupakan perkara yang dituntut dari seorang muslim, setiap muslim. Dan begitu juga kita sebagai warga negara yang baik,
kita wajib menjaga keseimbangan dan stabilitas negeri kita, keamanan negeri kita, kebaikan negeri kita. Barang siapa yang melakukan pemberontakan atau tindakan-tindakan yang merusak keamanan kaum muslimin, berarti dia telah menghilangkan arti keseimbangan dalam kehidupan di dunia ini. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga Ramadan mengajarkan kepada kita tentang hakikat menjaga bumi, di mana Allah mengutus setiap rasul untuk memperbaiki bumi, dan setiap rasul juga mengecam dan mengancam orang-orang yang merusak bumi ini, melakukan kerusakan. Alladzina yufsiduna fil ardi ba'da islahiha, orang-orang yang merusak bumi setelah diperbaikinya. Allah memperbaiki bumi ini dengan diutusnya para rasul. Maka ketaatan kepada rasul inilah bukti sebagai hamba yang ingin memperbaiki bumi ini. Sementara orang-orang yang tidak taat kepada Rasulullah SAW, kemudian tidak taat kepada para ulama yang merupakan pewaris Rasul SAW, maka berarti telah melakukan kerusakan di muka bumi. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Dalil-dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya kita taat kepada pemimpin, di antaranya Allah Ta'ala juga berfirman, wa ati'ullaha wa rasulah, taatilah Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u fatafshalu, maka jangan berselisih sehingga kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, semuanya, yaitu Al-Qur'an, yaitu Islam. Tali Allah wajib kita pegang teguh, kemudian jangan bercerai-berai, wala tafarraqu. Ini merupakan perintah yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga persatuan, jangan bertindak yang tidak sesuai dengan ketentuan pemimpin kita, karena itu artinya tidak menjaga persatuan kaum muslimin. Dalam hadis-hadisnya Nabi SAW juga menyatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah, siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Wa man ya'sini faqad 'asallah, siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Dan siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia taat kepadaku. Wa man ya'sil amir faqad 'asani, dan siapa yang durhaka kepada pemimpin berarti dia telah durhaka kepadaku. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan agar kita para sahabat pada saat itu diwajibkan untuk berbait kepada Rasulullah SAW fi mansyatina wa makrahina, baik kami dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tidak suka, wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun lapang, wa atharatin alaina, bahkan ketika kami dimonopoli dan ditindas, wa alla nunazi al-amr ahlahu, dan kita tidak boleh merebut urusan dari ahlinya, illa antarau kufran bawahan, kecuali kamu melihat kekufuran yang nyata, indakum minallahi fihi burhan, yang kalian dari sisi Allah ada bukti. Ini ketegasan dari Rasulullah SAW untuk wajibnya kita taat kepada pemimpin kita, tidak boleh melakukan perebutan kekuasaan kecuali melihat kekufuran yang nyata dan kalian memiliki bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, di hari kiamat nanti akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang yang bangkrut. Kemudian Tsumma innaha satakunu ba'di atharatun, kata Rasul. Kemudian nanti akan terjadi setelahku pemimpin yang diktator, wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik? Apa yang kau perintahkan kepada orang yang menjumpai hal itu di antara kami? Kata Rasul, tu'adduna al-haqqal ladzi 'alaikum, tunaikan kewajiban yang ditimpakan kepada kalian, wa tas'alunallaha alladzi lakum, tapi mintalah kepada Allah terhadap hak yang merupakan hak kalian. Kewajiban tunaikan, adapun hak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga menyatakan, man kharaja an ta'atil imam, siapa yang keluar dari ketaatan kepada imam, wa kharaja 'anil jamaah, dan keluar dari persatuan kaum muslimin, tsumma mata, kemudian dia mati, mata mitatal jahiliyah, maka dia mati seperti matinya orang jahiliyah.
Wa man qutila tahta rayatin amyah, dan siapa yang mati di bawah bendera fanatik buta, yaghdabu lil isbah, dia marah karena golongan, wa yuqatilul isbah, dan dia berperang juga karena golongan, falaysa min ummati, maka dia bukan termasuk umatku. Rasul juga menegaskan, satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkiruna, akan terjadi para pemimpin yang kalian kenali dan kalian ingkari. Faman arafa bari'a, siapa yang mengenal kemungkarannya dia berlepas diri. Waman ankara salima, dan siapa yang mengingkarinya maka dia selamat. Walakin man radiya wa taba'a, akan tetapi orang yang ridho dan kemudian mengikuti, maka dialah orang yang dimurkai Allah. Mereka berkata, afala nuqatilhum, apakah kita tidak perlu memerangi mereka? Kata Rasulullah, ma sallu, tidak, selama mereka masih sholat. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Rasulullah SAW juga mengatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak sukai, falyasbir alaihi, maka bersabarlah atasnya. Fa innahu man faraqal jamaah shibron, maka siapa yang memisahkan diri dari jamaah satu jengkal saja, famata illa mata mitatan jahiliyah, kemudian dia mati dalam keadaan jahiliyah. Isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Wa in istu'mila alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintah kalian adalah budak habasyi, budak yang hitam. Ini bukti bahwasanya walaupun pemerintah diambil dengan cara yang tidak benar, tetap saja wajib ditaati. Budak habasyi secara syar'i tidak boleh menjadi pemimpin, namun seandainya itu jadi pemimpin tetap wajib ditaati. Kaum muslimin, bagaimana dengan pemimpin yang bukan budak, maka tentu lebih wajib untuk ditaati. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, yakunu ba'di ummatun a'immatun la yahtaduna bihudaya, akan ada nanti setelahku para pemimpin yang mereka tidak menggunakan petunjukku, wala yastannuna bisunnati, dan tidak menggunakan sunnahku. Sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin, akan ada di antara mereka orang-orang yang hati mereka adalah hati-hati setan, fi juzmani insin, di dalam badan manusia. Aku berkata, kaifa asna'u ya Rasulullah in adraku dzalik, bagaimana yang aku lakukan wahai Rasulullah kalau aku menjumpai hal itu? Kata Rasul, tasma'u wa tuti'u lil amir, dengarkan dan taati pemimpin. Wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, meskipun dia memukul punggungmu atau mengambil hartamu, fasma' wa ati, maka tetap dengar dan taati. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Ini juga bukti bahwa pemimpin walaupun bersikap zalim terhadap rakyatnya tetap wajib ditaati. Ini akidah. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengerti akidahnya, tidak mempelajari akidahnya. Mereka berbuat hanya sebatas semangat membela Islam, tapi tidak dibimbing oleh ilmu, tidak dibimbing oleh para ulama. Maka yang terjadi adalah sikap-sikap radikalisme, sikap-sikap terorisme yang merupakan bagian dari musuh-musuh Islam, bukan bagian dari Islam sama sekali. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum.